Ah, se- Menurut Mami ya sebenarnya gini, ini kan sebenarnya masalah rumah tangga ya. Nah, kita sebagai selebgram di luar sana maupun tiktokers yang baru-baru, jangan terlalu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk pansos dalam rumah tangga orang. Nah, seperti itu. Jadi terbongkarnya masa lalu RB ini, masa lalu yang bagaimana dulu. Nah, Mami tidak mau mengatakan Mami kenal betul ini anak, tapi memang kami kenal dan sangat dekat dulunya gitu. Berapa lama Mami? Kenapa? Kenal berapa lama? Itu nggak beberapa lama sih, tapi cepat. Tapi Mami itu kalau sama orang kan satu hari bisa rasanya satu bulan. Satu bulan bisa rasanya 1 tahun gitu. Nah, jadi menurut Mami ya, ini kan urusan rumah tangga ya. Mami tidak mau terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangganya. Mami tidak membela si A atau si B, tapi memang KDRT tidak dibenarkan ya. Tapi walau bagaimanapun mereka yang tahu urusan keluarga mereka gitu ya. Dan terjadi pun perselingkuhan, kata media, kata berita, kita tidak tahu dia berselingkuh dengan siapa. Jadi ini masih kisi-kisi kolbu. Seperti itu. Iya, Mami memposting foto lawas bersama RB itu kenapa? Nah, ada alasannya. Karena pertama-tama Mami terganggu dengan berita yang menyudutkan Mami bahwa RB ini simpanannya Mami online. Nah, sedangkan Mami itu terkenal Mami online itu Isa Zega dong. Yes. Terus mention masuk ke Twitter segala macamnya. Mami klarifikasi, tapi Mami tidak memposting foto. Jadi banyak yang bilang, emang kenal ya, emang situ yang disangkut pautin gitu. Jadi otomatis Mami posting lah foto ini gitu. Nah, kenapa juga ada 2 alasan kan? Satu alasan itu, dan yang kedua adalah selebgram yang mengetahui aib, yang merasa mengetahui aibnya si RB ini, seakan-akan mereka paling tahu nih aibnya. Padahal mereka itu nggak dekat, nggak kenal, nggak ada fotonya. Mami sendiri yang tahu, kenal, tidak mau membuka terlalu lebar aib dia gitu loh, karena Mami sendiri juga punya aib gitu. Nanti takutnya kan aib Mami dibongkar juga sama orang lain gitu loh. Semua manusia pasti ada aibnya, mustahil tidak punya aib gitu ya. Jadi Mami itu kan punya manajemen. Nah, memang dulu Mami pengen merekrut RB itu menjadi salah satu artis di bawah naungannya Mami. Nah, memang pada waktu itu ya dia cute ya. Kalau sekarang enggak ya, bapak-bapak ya. 5 tahun, 6 tahun yang lalu masih cute lah gitu ya kan. Pada masa itu ya nggak munafik lah, mau tante-tante siapa pasti suka sama dia sih. Auranya, pesonanya yang bagus waktu itu. Nah, jadi Mami rekrut untuk menjadi salah satu artis di bawah naungan Mami. Nah, ternyata dia udah punya manajemen sendiri. Nah, di masa perjalanan itu ya kita dekat sebagai dia teman curhat gitu, nongkrong, teman jalan kayak gitu. Dan dia kebetulan sahabat juga sama anak-anak manajemennya Mami gitu. Jadi ya sedekat itu. Ini ya perlu ditegaskan kalau ini benar-benar beritanya hoax ya. BMW itu sebelum Mami punya mobil, Rizky itu belum, Rizky itu udah punya mobil. RK itu udah punya mobil ya. Sebelum Mami punya mobil, RK udah punya mobil. RB udah punya mobil ya. Itu. Mobil apa Mi sebelum itu? Dia BMW. Dia BMW mobilnya warna hitam kalau nggak salah. Mami kasih blazer aja sih. Blazer yang dia pakai itu tuh blazer dari Mami. Enggak, dia punya kendaraan sendiri. RB itu bukan orang susah, bukan. Berita hoax itu kan dia jual diri, itu sih enggak sih, itu hoax sih kalau menurut Mami ya. Dari dulu memang Mami udah dengar sih gosip itu. Waktu Mami masih kenal sama dia, masih dekat sama dia, Mami kenal si gosip itu. Tapi anak-anak yang lain seperti anak-anak manajemen Mami sendiri mengatakan itu enggak benar sih gitu. Tante-tante itu Mami kenal. Justru memang tante-tante itu juga ngelarang Mami sih berhubungan, berkomunikasi lagi dengan Mami. Nah, yang dikasih tahu selebgram Satria itu, yang Mami berantem itu memang berantem di situ, tapi bukan berantem memperebutkan RB. Yang katanya RB ini, bukan gitu loh. Berantemnya itu karena RB ini kan sering ke tempat Mami, pernah nginap juga sama anak-anak yang lain gitu. Jadi
dia kecarian ini si tante ini, kecarian, jadi nyarinya ke mami gitu loh. Nah mami kan memang menyembunyikan waktu itu gitu, tapi mami nggak tahu, mami setaunya itu dia tantenya, tapi bukan tante dalam arti simpenan, bukan gitu. Tapi kalau sekarang ada berita begitu ya mami cukup shock sih. Jadi mami itu berpikiran apa mungkin seperti itu aja. Tapi mami perlu tegaskan, waktu yang kami ribut-ribut di Mo Cafe Kalibata yang seperti dikatakan tiktokers itu benar, tapi bukan ribut memperebutkan ya. Itu perlu digarisbawahi. Terakhir mami komunikasi di Polres Jakarta Selatan, dia membesuk Bang Putra ya, Bang Putra PS. Habis itu mami dikasih duit, dikasih jajan sama RB gitu. Sudah membaik. Memang dulu kami lama nggak komunikasi dan berantem juga, pernah nggak miskomunikasi juga, pernah ribut besar juga. Tapi mami tidak dendam orangnya, mami harus melihat sisi baiknya juga ada gitu loh. Kalau mami bilang sih iya sih gitu, nggak munafik ya, nggak menutup mata, memang iya sih. Kalau menurut mami seperti itu. Enggak sih, karena kita udah kehidupan masing-masing gitu. Maksudnya ya dia ke sana, ya mami kemana gitu. Ketemu di jalan juga say hello, dan nggak pernah juga berkomunikasi gitu. Terakhir komunikasi itu ya nggak sengaja ketemu di Polres aja. Tahu, anak itu tahu mami. Iya tentunya sangat prihatin ya, sangat prihatin. Apalagi badannya RB itu kan besar, badannya istrinya kan kecil gitu ya. Jadi kalau mami pikir ya kasihan sih gitu ya. Tapi kan nggak tahu juga kejadiannya gimana ya. Mami nggak bisa mengambil langsung kesimpulan dia mukul, dia apa, kan nggak tahu gini nih. Kita nggak tahu gitu, belum tahu. Kalau mami sih kalau kaget melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya, karena memang dia temperamental gitu. Tapi memang ke istrinya ini yang kecil ini yang mami kagetnya gitu. Tapi kalau dia mungkin pukul-pukulan sama laki-laki nggak sih, nggak kaget ya. Tapi kalau ini dibilang kaget enggak, dibilang kaget ya sedikit kaget juga gitu. Sosok RB itu pertama dia memang anaknya temperamental. Terus kalau dulu ya baik ya anaknya ya, tapi kalau semenjak gak sama mami lagi kan semenjak gak berhubungan lagi gitu, star syndrome sih. Harusnya jangan star syndrome. Kalau menurut mami ya, maksudnya ya kan pernikahannya juga mami nggak diundang kan, gitu. Kalau dibilang karma enggak ya, mungkin teguran aja sih. Ya kalau karma itu kan dia pernah mungkin berbuat jahat sama siapa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan ini sepertinya teguran aja sih. Teguran mungkin mau naik kelas atau apa gitu ya. Gitu supaya nggak lupa diri. Enggak juga sih. Kalau kami berantemnya dia suka ngata-ngatain kebun binatang sih ya, tapi sempat mukul sih enggak sih. Enggak, tapi kalau kebun binatang ya keluar semua memang. Tapi kalau untuk mukul gitu enggak sih, enggak pernah. Ya dulu ya pernah dong. Tapi kan kita kan setiap berhubungan itu baik teman maupun apa itu kan pasti adalah berantemnya. Kakak beradik juga berantem, teman juga berantem, pasti berantem itu pasti. Nggak mungkin nggak ada gitu ya kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.